Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom. Ada semangat ya pagi hari ini, amin. Amin. Shalom juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online di rumah. Yang ada sukacita pagi hari ini tolong lambaikan tangannya, saya mau lihat. Amin, haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita memasuki ibadah hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu, perlindungan-Mu yang tidak pernah habis untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau selalu menyertai apapun yang kami lakukan hari demi hari hingga hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, lewat puji-pujian kami Tuhan, nama-Mu yang disenangkan Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Tuhan atas puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Mari sama-sama dengan saya katakan dari awal. Tuhan tak pernah terlambat. Ya Tuhan yang tidak pernah terlambat. Ya Tuhan yang selalu akan tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselangi. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Selamat-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat, tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Sama-sama dengan saya katakan dengan iman. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselangi.
tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan negara-Mu, angkat tanganmu lebih lagi, sembah Dia. Hanya
Tuhan Yesus yang layak untuk ditinggikan. Sikiria mala 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 mala. Sikiria mala 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 mala. Sikiria da 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 da. Sikiria mala 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 mala. Sikiria da 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 da. Sikiria mala 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 mala. Sikiria da 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 da. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama dengan saya katakan. Amin. Amin. Kita mau sama-sama masuk ke dalam gerbangnya Yesus, amin. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan
pujian saat kami menyembah dan tanganku terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Mari sama-sama angkat tanganmu dan tanganku terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Yeah. Kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi ya Bapak Ibu. Masih berbenah dengan hati bersyukur, masih berbangga dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masih hadirat dengan hati bersyukur, masih berbangga dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun tersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun tersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami satu hati berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Berkati bangsa ini Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia dari segala bencana malapetaka dan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pemimpin-pemimpin negara yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa ini untuk maju dalam pembangunan maupun dalam segala bidang. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh bekerja untuk bangsa ini dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, aparatur negara, RT, RW terkecil pun Tuhan. Orang-orang yang memimpin bangsa ini, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di atas kepala mereka yang Tuhan pakai untuk memajukan Indonesia, untuk membawa kedamaian, bahkan beribadah pun tidak dipersulit. Bahkan kami bisa beribadah dengan leluasa dan kami bisa berdoa, kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati lingkungan di mana kami berada, tetangga muka belakang maupun di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Ampuni kami, ampuni bangsa kami. Sucikan, kuduskan Tuhan, supaya tidak ada bencana yang terjadi atas segala dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sehati juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang memimpin gereja Tuhan di tempat ini. Berikan keluarga beliau sekeluarga kesehatan, kekuatan daripada Tuhan saja, dan berikan hikmat, akal budi, dan roh yang takut akan Tuhan, roh yang sungguh-sungguh, dan biarlah keluarga Bapak Gembala Tuhan berkati dengan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu juga berdoa, biarlah Tuhan senantiasa memakai setiap kami untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa syafaat yang kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan, persoalan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan jawaban hidup kami, harapan kami, kekuatan kami. Kalau hari ini kami datang dengan penuh masalah, sakit, penyakit, apapun yang terjadi, hanya Tuhan yang tahu. Dan sandaran hidup kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjadi jawaban atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Jemaat yang belum hadir, yang malas ataupun ada halangan, kami berdoa dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, pakai mereka untuk kembali kepada Tuhan, untuk ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita angkat persembahan kita berdoa untuk persembahan. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami bisa memberi dengan sukacita, memberi dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kuduskan, sucikan persembahan yang kami beri, supaya layak di hadapan Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, biarlah lewat persembahan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan buat kami kembalikan kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Mengingatkan kepada jemaat yang beribadah online di rumah juga bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang sudah ada di grup WA ataupun di Facebook dan juga di Instagram, atau bisa juga scan QR code yang ada gitu ya. Dan tolong diberikan kode sesuai dengan yang tertera di sini supaya mempermudah bendahara dalam menghitung. Puji nama Tuhan. Ibadah doa malam Rabu besok tanggal 23 Maret dilayani oleh Pak Leri. Mengingatkan kembali untuk doa malam online dilaksanakan setiap hari jam 9 malam. Untuk minggu ini dilaksanakan hari Senin, Selasa, dan Kamis dengan tema Your Spirit, Your Responsibility. Kemudian ada ibadah persekutuan wanita Allah dilaksanakan secara online hari Jumat besok tanggal 25 Maret jam 7 malam. Oke. Ya, ini untuk Bapak Ibu yang memiliki permasalahan ataupun beban doa dan lain sebagainya, yang butuh untuk bantuan doa bisa mengisi form yang sudah ada, mengisi Google Form ya Bapak Ibu ya, supaya bisa dibantu doa begitu ya oleh pasukan doa Fajar. Puji nama Tuhan. Dan mengingatkan untuk seluruh pelayan Tuhan, untuk worship leader, harap kumpul setelah ibadah gitu. Oke, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajar kami mengerti Tuhan setiap jalan-Mu yang tidak bisa kami lihat Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi, Tuhan tak pernah gagal. Sungguh hati kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Setiap janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami mau pegang setiap janji Tuhan dan kami mau melakukan setiap perintah Tuhan. Buat kami mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah segala sesuatu yang terjadi menurut kehendak Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Itu semuanya terjadi. Kami mau Tuhan, kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami mau kami ada Tuhan di dalam jalannya Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah pagi hari ini, urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biar apa yang Tuhan taruh dalam hatiku bisa aku sampaikan dengan baik dan benar Tuhan. Hamba serahkan waktu ke depan dalam tangan kuasa Tuhan. Baik kami umat-Mu yang mendengarkan di rumah Tuhan yang lagi online, Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah mereka mau sungguh-sungguh serius, buka hati sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Konsentrasi penuh, kami percaya Tuhan juga memberkati. Kami juga umat-Mu akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau buka telinga kami. Mari Tuhan berbicaralah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Sudah sehat semua, puji Tuhan. Haleluya, saya senang sekali ya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ini ayat yang terkenal ya, luar biasa. Ya.
Dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan apa? Kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya ketika orang itu membaca sebuah ayat, itu akan menjadi pegangan dalam kehidupannya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan saudara, jangan sampai salah ketika menafsirkan sebuah ayat. Karena ketika kita baca Alkitab, maka kita perlu tahu gramatikalnya apa, historikalnya bagaimana, lalu konteksnya apa, tujuannya apa, berbicara dengan siapa. Saudara mesti teliti. Ya. Ketika kita salah persepsi, kita akan salah gagal paham, saudaraku. Kita akan salah paham dengan Tuhan. Sebab banyak orang menafsir ayat ini kalau dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu ini hari depan yang penuh harapan. Yang dipegang akhirnya adalah memberikan hari depan yang penuh harapan. Tapi di awalnya dikatakan rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Ada banyak yang berpikir kalau sehat-sehat, tidak sakit, berarti baik. Kalau sakit-sakitan, berarti bukan rancangan Tuhan. Kalau untung terus dalam bisnis usaha, berarti Tuhan baik. Kalau rugi, bukan masuk dalam rancangan Tuhan. Ada orang berpikir enak-enak saja. Jadi kalau kita hidupnya anak Tuhan itu harus berhasil, tidak pernah gagal. Karena ada lagunya, dia tak pernah gagal, memang Tuhan tidak pernah gagal. Tapi jangan lupa, kadangkala Tuhan izinkan kita gagal. Supaya tujuan akhirnya supaya engkau enggak sombong. Ya kan? Kadangkala Tuhan izinkan kau rugi. Kadangkala Tuhan izinkan kau dibohongi orang. Supaya engkau lebih bijaksana. Supaya engkau lebih pintar lagi. Kan gitu ya. Semua ada tujuannya. Kalau mereka berpikir semuanya baik, maka saudaraku, kita bisa salah persepsi sama Tuhan. Makanya Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33, Yesus sendiri yang berkata loh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 ditutup dengan apa? Sebuah ayat, sebuah janji yang mengandung perintah sekaligus peringatan untuk kita. Dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ternyata Tuhan izinkan loh kita ini masuk dalam kesusahan. Tuhan izinkan kita masuk dalam penderitaan. Loh, makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan apa? Pencobaan kamu alami, pencobaan loh biasa, bukan luar biasa. Dan dia berjanji loh, pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekalipun Anda berkata, aduh Tuhan, aku gak kuat Tuhan, aku capek Tuhan, aku sudah bosan Tuhan. Mungkin kau berkata seperti itu, tapi janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Bahkan janji Tuhan apabila kamu dicobai, ia akan memberikan apa? Jalan keluar kepadamu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Loh, Filipi 4 ayat 13 katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berarti ketika orang itu tinggal di dalam Dia, melekat di dalam Dia, maka janji Tuhan akan memberikan kekuatan. Loh, lihat, berarti ada bagian Tuhan, ada bagian saudara dan saya. Kita kembali lagi dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ya, dikatakan tadi kan, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Kenapa ayat ini kok muncul? Latar belakangnya apa? Ayat ini bicara sama siapa? Saudara mesti tahu. Ternyata pada ayat yang ke-10 mengagetkan kita kalau kita baca ayat ini. Ini keadaan umat Israel waktu itu. Dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila
telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku, yaitu Tuhan, apa? Memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Berarti pada saat itu umat Israel lagi di mana? Pembuangan di Babel. Apa seneng-seneng? Menderita. Kalau saudara baca, ada raja namanya Yoyakin. Raja Yoyakin bersama ibunya, istri-istrinya, anak-anaknya, pegawai-pegawainya, semuanya menjadi tawanan. Bahkan para imam juga banyak menjadi tawanan. Kenapa kok Tuhan izinkan? Berarti ada sebuah pepatah, saya ingat yang gambarnya hitam putih itu loh. Sebaik-baiknya Tuhan ada jahatnya. Sejahat-jahatnya setan ada baiknya. Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Bahaya toh kalau salah persepsi. Sebaik-baiknya Tuhan ada jahatnya. Buktinya Tuhan izinkan kita menderita kok. Ya toh? Buktinya Tuhan izinkan kita ini sengsara. Lihat umat Israel 430 tahun diperbudak. Sudah 430 tahun diperbudak, masih belum cukup. Ditambah lagi 70 tahun dibuang di Babel. Berarti total berapa tahun? 500 tahun. Berapa generasi yang mati? Belum lagi pada zaman pemerintahan Hitler. Berapa juta umat Israel, orang Yahudi yang mati dibunuh begitu mengenaskan. Saya pernah tunjukkan kan foto-fotonya. Sampai kulit balung kulit. Balung kulit bukan kulit balung kualik. Balung kulit dagingnya sudah habis semua. Tapi mereka hidup seperti makhluk hidup. Pada mati semua kelaparan. Mayat itu seperti tidak ada harganya. Mereka dibunuh sampai seperti itu. Apakah saudara berani berkata, oh sebaik-baiknya Tuhan, ternyata ada jahatnya? Wah ini, makanya saya katakan, kita semuanya ini perlu iman untuk percaya sama Tuhan. Amin. Kalau enggak gitu bahaya saudaraku. Sebaik-baiknya Tuhan ada jahatnya. Sejahat-jahatnya Tuhan ada, sejahat-jahatnya iblis ada baiknya. Buktinya apa? Banyak orang ke Gunung Kawi mau kaya. Ke Gunung Kawi bisa kaya enggak? Oh, berarti sejahat-jahatnya iblis yang katanya iblis jahat. Buktinya aku sugih, aku kaya. Berarti iblis itu walaupun jahat ada baiknya. Tapi ingat itu jebakan Batman. Ya. Pada akhirnya neraka kekal. Engkau akan bayar harga itu semuanya. Iblis akan minta itu semuanya. Tapi kalau Tuhan, pada akhirnya engkau akan bersama dengan Dia di surga yang mulia. Mana yang kau pilih? Ini loh saudaraku. Saya tak ambil minum saudaraku ya. Saya sendiri ya begini, masih ada gangguan sedikit. Setelah 500 tahun orang-orang Yahudi mengalami penderitaan. Saudara, apa yang terjadi? Hari ini seluruh dunia tahu. Siapa penemu-penemu hebat? Yang menemukan pesawat, menemukan mobil. Pesawat itu ternyata penemunya Orville Wright and Wilbur Wright, keturunan Yahudi. Penemu mobil Ferdinand Verbis, keturunan Yahudi. Penemu sepeda motor Baron Carl Drais, penemunya itu orang Yahudi. Penemu listrik bola lampu siapa? Thomas Alva Edison, itu orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Penemu Android, penemu komputer, Facebook siapa? Mark Zuckerberg. Wah, wangele Zucker gitu. Zuckerberg. Ini keturunan Yahudi. Jadi saudara kalau buka Facebook, Google, Larry Page, wah, sini ada Pak Larry kan, nah, turunan Yahudi. Tapi kalau Pak Larry turunan Ambon, lain gitu. Ini Larry Page, penemu Google dan Sergey Brin, wah, keturunan Yahudi.
Penemu jam Peter Henlin. Banyak ini saudara. Yang penting-penting aja. Penemu WhatsApp siapa? John Combe. John Combe namanya begini. Enggak tahu bacanya keliru bekno ya. Ini keturunan Yahudi. Lalu penemu Twitter, Jack Dorsey. Jadi Dorsey gitu ya. Jack Dorsey. Itu keturunan Yahudi. Penemu Microsoft siapa itu? Bill Gates ya. Turunan Yahudi. Siapa lagi? Penemu bom atom, Felix Bloch. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang hebat. Tapi mereka mengalami namanya penderitaan yang hebat. Saudaraku, lihat. John Maxwell pernah berkata begini. Haleluya. John Maxwell pernah berkata begini, penderitaan-penderitaan kita alami bukan membuat kita menjadi apa adanya, tapi justru akan mengungkapkan siapa kita sesungguhnya. Itu penderitaan-penderitaan yang kau alami. Jadi jangan pernah takut untuk menderita. Hari ini yang namanya COVID-19 belum selesai. Ya, varian Omicron sudah mulai mereda, turun, sudah seneng toh? Muncul sekarang yang baru, Delta Cron. Kita tidak tahu ke depan kron-kron apa ini yang muncul. Atau delta apa yang muncul, tidak tahu. Tapi yang perlu tahu, pimpinan penyertaan Tuhan, janji Tuhan, itu selalu ya dan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Nah itu saudaraku, kita akan masuk saat ini. Lalu apa yang kita dapat pelajari dari ayat ini? Dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat 11a dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berarti kalau kita ini tahu, kita percaya, Tuhan tahu mengenai kehidupanku. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku, Tuhan itu tahu. Berarti bagian saudara dan saya hanya lakukan tanggung jawabmu dengan baik dan benar. Amin. Sisanya Tuhan yang akan atur. Sisanya Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Saya ini sampai kadang berpikir begini, secara manusia capek saya. Tapi saya percayalah di balik ini semua Tuhan punya rencana. Saya baru mulai sehat ya, lambung sudah enak, sehat. Sabtu lalu tiba-tiba, yaitu itu salah saya. Saya disadarkan Tuhan, iya salah saya. Gara-gara apa? Gara-gara eman. Eman sayur itu loh saya beli banyak, nggak habis. Saya masukkan kulkas, tinggal sedikit sih. Tapi eman, wis tak makan dia. Roh Kudus sudah bilang, jangan dimakan nanti sakit perut. Gak tak panasi, langsung tak makan. Mungkin saya bisa berkata begini, yang penting doa. Bapak sudah doa enggak? Oh saya sudah doa Pak. Saya doa. Tapi namanya maaf itu. Orang rodok rakus gitu kan, karena eman saya, daripada gak dimakan, tak makan, gak apa-apa wis. Lagian waktu itu rodok susah, buang air besar rodok susah, terus tak makan wis gak apa-apa. Habis makan ya aku besoknya, perut saya kok ndak enak ya. Pertama ndak apa-apa, Sabtu siang itu tiba-tiba saya bukan morus loh, tapi ke belakang sampai 5 kali. Kok sedikit-sedikit kok sakit lagi perut ya? Kok sakit lagi, kok enggak enak saya. Padahal malamnya jam 7 saya harus pelayanan kebaktian penghiburan. Ada yang meninggal, jemaat yang kita naungi. Persekutuan doa yang kita naungi, sekarang sudah enggak jalan, sudah sejak pandemi ini sudah 2 tahun enggak jalan. Orang tuanya meninggal usia 93 tahun, luar biasa ya. Meninggal saya kebaktian penghiburan. Saya udah enggak kuat rasanya, Tuhan. Aduh lemes saya, karena ke belakang terus, waduh lemes. Rencananya aduh mau tak batalkan, minta tolong siapa ya. Tapi Tuhan bilang gini, kuat pasti bisa. Ya sudah, saya pelan-pelan. Itu hari Sabtu. Minggunya saya berangkat lagi jam 2.30, setengah 3 pagi. Harus pelayanan ke Blitar. Waduh badan ini rasanya Tuhan tahulah. Sampai saya di Blitar jam 7 pagi saya harus khotbah. Ya, wajah saya pucat ya.
Jadi teman-teman saya bilang gini, Pak wajahnya kok pucat Pak? Nggak enak badannya sakit. Iya saya nggak enak saya. Kuat Pak khotbah, kuat Pak. Saya bilang kuat. Roh Kudus tolong. Buktinya kuat. Begitu selesai khotbah siang, wajah saya nggak pucat lagi, tambah memerah. Loh sekarang udah tambah seger Pak. Seger. Oh iya Pak, ya puji Tuhan. Kadang-kala saya juga ngalami sering kali begitu ya. Karena apa? Persoalan ini. Lambung, aduh enggak enak. Jadi kadang saya doakan Tuhan lambungku, ususku, apalagi nih, lever, yang sebelah kanan ini. Kemarin kan sudah di USG, enggak apa-apa. Ingat, setiap kita mungkin punya kelemahan. Tapi jangan pernah fokus sama kelemahan. Amin. Kalau saudara lihat saya saat ini wajahnya semuanya seger tak? Masa ada tanda ciri-ciri saya sakit? Lemes? Nggak ada. Orang nggak percaya. Tapi kadang kayak tadi saya diem, mual ya. Rasanya mau itu. Waktu saya sebelum menyampaikan renungan hari Sabtu itu, Tuhan itu baik. Pemimpin pujian sudah naikkan lagu pujian. Pas mereka nyanyi saya, tapi pakai masker. Gak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan saya. Tuhan, tolong Tuhan berikan kekuatan hamba-Mu. Puji Tuhan, kuat. Saya nggak tahu apa masalah saudara. Tapi ingat, Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo lakukan saja tanggung jawab. Kalau saya cuma fokus pada kelemahan tubuh, kadang saya ngomong sama istri saya, Ma, aku tuh sampai sekarang kadang ngeri. Mau pelayanan ini, mau khotbah jadi mir-miren. Mir-miren itu bahasa apa ya? Bingung gitu. Bahasa Indonesia ya gini luar biasa luas, mir-miren gitu. Jadilah aduh enak ya. Lebih baik apa enak di rumah, santai tidur, tapi nggak mau saya. Terus Rabu kemarin juga itu baru sembuh, baru enakan. Sebelum naik mimbar, waduh Tuhan nggak enak. Tapi begitu naik mimbar, puji Tuhan, seger, nggak ada yang tahu. Saya bersyukur saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini sudah 37 tahun. Tuhan dahsyat. Kalau berapa puluh tahun yang lalu saya main piano seperti anak saya. Itu juga gitu, waduh munek gak enak mual. Tapi enggak ngomong. Ya toh, main piano, enggak ada yang tahu. Malah yang tahu orang lihat saya, hebat arek iki rek durapi Tuhan. Main piano ambek merem-merem. Padahal aduh Tuhan tolong hamba-Mu. Saya bergumul. Saya cuma merem main piano sambil Tuhan tolong bahasa roh, Tuhan berikan kekuatan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan kasih saya kekuatan kesehatan. Kuat sampai hari ini. Tuhan percayakan saya terus bisa melayani Tuhan. Makanya ingat baik-baik, kalau saudara lagi hidup bisa melayani Tuhan, itu suatu kehormatan. Amin. Ada upah yang menanti. Makanya selagi hidup ayo layani Tuhan. Ojo enak-enak aja, santai-santai. Saya dengar kesaksian yang kemarin-kemarin saudara yang tidak ikut doa Zoom jam 9 malam rugi loh. Kesaksian jemaat terus mujizat luar biasa. Tapi isinya ya podo ae loroh kabeh. Kok pada sakit kabeh ya? Sakit nah. Tergenapi ta firman Tuhan? Apakah itu berarti yang sakit-sakit ini gak diberkati Tuhan? Sakit-sakit ini bukan di dalam rencana Tuhan. Itu rencana setan. Loh enggak. Tuhan izinkan. Mungkin kalau saya sehat, mungkin saya kalau enggak pernah sampai munek-munek, mungkin saya ini lebih parah mungkin. Parah apa? Ya kelakuan hidup saya mungkin. Kuabe tak sikat aja makan. Model gini lek waras saya makan lombok. Dulu saya kalau makan lombok, satu OT-OT, istri saya tahu, di Pasar Atum sampai tukang Pasar Atum, di Pasar Atum sampai gak enak hati lihat wajah saya. Satu OT-OT 9 lombok saya. Lombok tak kelekesi satu-satu saudara.
Saya biasa, gak pedes apa? Gak pedes, biasa. Tapi sampai di perut, pertama enggak apa-apa. Waktu ke belakang, panas sih, aduh panas sih. Tapi saya terus. Kalau makan soto, makan bakso, kayak jeruk pecel, betul ya? Enak kayak jeruk pecel, lombok sing akeh, wah mantep. Nah kebiasaan saya, bakwan, lomboknya setengah sendok. Nah. Langsung kalau dicampur di air kurang mantep saya. Makanya harus banyak bertobat. Sekarang ini suka makan lombok, gak bisa makan lombok sih. Diiming-iming sama teman saya, wah enak loh Pak lombok Pak. Saya langsung ngeces sih. Ya dah. Ini namanya apa? Ujian atau cobaan? Ingat loh ya. Ujian dari Tuhan, tapi cobaan itu bisa karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, betul enggak? Tapi satu hal yang perlu kita tahu, kesaksian-kesaksian kemarin luar biasa. Mereka ngalami, aduh dahsyat ya. Bu Tuti ya, sampai kayak so ngomong sampai melintir kabeh. Maaf ya Bu, enggak apa-apa Bu ya, karena Bu udah saksi itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada gangguan saraf, bukan gangguan jiwa loh ya. Saudara ngomong saraf pikirnya saraf gendeng loh, enggak. Mulut ini sampai susah ngomong gak bisa mungkin. Mau ngomong itu udah geremeng, aduh soro. Berbulan-bulan atau berminggu-minggu waktu itu. Tapi Tuhan sembuhkan dia. Luar biasa. Waktu itu kasih kesempatan ucapan ulang tahun gereja. Dikasih tugas sama Nathan. Bu, kasih ucapan selamat ulang tahun ya Bu gereja. Waduh dia, apa ini ngomong gak jelas. Ngomong sampai bolak-balik rekaman karena tidak bisa ngomong God bless you all. Nah, coba semua ngomong God bless you all. Gampang ya? Iya, soalnya sarafnya normal kabeh. Ya, itu waktu itu God bless you all susah. God bless, waduh susah. Makanya kalau saudara bisa ngomong, semuanya saudara beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Wong iki sing khotbah mbek mundek-mundek nahan. Tetap khotbah. Ya. Oh Tuhan Yesus. Ini kroso kok nyeri-nyeri ya. Ada yang rada sensitif ya. Tapi saya percaya Tuhan lagi sembuhkan saya. Bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil ya. Kalau nyanyi gampang. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, gampang. Praktek ketika hidup ini penting. Makanya kalau setiga 23 dikatakan apa? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau engkau semuanya lakukan seperti untuk Tuhan, engkau melayani Tuhan seperti untuk Tuhan, engkau menari tamborin seperti untuk Tuhan, saya percaya urapan Tuhan turun ke atasmu, berkat Tuhan turun ke atasmu, kemuliaan Tuhan turun ke atasmu juga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang main drum, main gitar, main bass, semuanya untuk Tuhan. Beda toh. Yang pemain drum ini dari luar saudaraku ya. Tapi luar biasa, cinta Tuhan. Walaupun badannya kecil begini, mantep mukulnya ya. Ya, dengan segenap hati ya Pak ya, Pak Jojo ya. Nggak mungkin setengah hati, awakku cilik, mukulnya das, gede no speaker, gede no dengung kabeh ya. Semuanya pakai hati. Daud ngalahkan Goliat. Goliat itu guyu aja. Salah ngomong diguyu ya. Aduh. Daud ngalahkan Goliat. Nah, bukan gangguan saraf saudaraku ya. Wong keprocet ngomong loh, Daud ngalahkan Goliat, guyu, pekah mereka ya. Telinganya pekah. Daud ngalahkan Goliat. Daud itu kecil. Goliat 3 meter, 1 pintu lebih. 3,5, 3,2 meter. Walaupun kecil, lakukan segala sesuatu dengan hati segenap hati. Raksasa pun dikalahkan. Saudara walaupun kecil, imanmu kecil seperti biji sesawi, pistis masihan. Engkau beserta Tuhan, engkau disertai Tuhan, engkau sanggup memindahkan gunung-gunung masalah yang besar dalam kehidupanmu. Amin. Gak usah takut, ayo hadapi setiap masalah kita. Dah, ayo. Saya juga hadapi kekurangan saya. Saya pasti kuat, saya pasti sehat. Wes, kalau dulu saya itu waktunya makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam, wes itu. Saya nggak pernah nyemil, nggak suka ngemil. Tapi saya diingatkan ayo ngemil-ngemil loh, ya sudahlah. Pepatah Cina katakan begini, makanlah sebelum lapar.
berhentilah sebelum kenyang. Lek saya durung kenyang, gak berhenti, sampai kenyang berhenti. Belum lapar, ndak makan. Sekarang saya mulai ngemil. Puji Tuhan, tak lihat wajahku lumayan seger ya. Wah, mulai pipi naik lagi ya. Iya, dijaga. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ialah bait Roh Kudus? Roh Allah tinggal dalam kamu, yang jaga bait tubuh kita siapa? Kita. Amin. Lanjut aja yang kedua. Ini semangatnya ini sak jam setengah. Yeremia 29 ayat 11b, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi fokusnya bukan di awal. Fokusnya bukan karena masalah penderitaan yang kau hadapi, tapi fokuslah di akhirnya. Tuhan selalu memberikan pengharapan yang baik dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Katakan, Tuhan selalu memberikan pengharapan yang baik dalam kehidupanku. Amin. Berarti engkau ketemu siapa, apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu kalau seizin Tuhan, pasti ada solusi dari Tuhan. Amin. Saya teringat kesaksian dari Pak Pendeta Yusuf Roni, kita tahu ya semua ya. Suatu saat Pak Yusuf Roni itu, beliau mau pergi dari Tangerang ke Jakarta, atau Bandung ke Jakarta. Dia naik bis waktu itu, namanya bisnya itu bis Harum. Nah, itu bis favoritnya. Pada zaman itu bis Harum itu ditunggu banyak orang. Nah, Pak Yusuf Roni ini berangkatnya terlambat. Biasanya antri, datang lebih awal-awalan masuk bis, dia terlambat. Waktu dia mau masuk sudah tidak cukup, penuh bisnya. Saking fanatiknya sama bis Harum, Pak Yusuf Roni berkata begini, saya tidak usah berangkat sekarang, besok aja kembali lagi, nunggu kita naik bis Harum. Tidak berangkat ya. Pada saat sore menjelang maghrib, dia dengar dari radio bahwa bis Harum menuju ke Jakarta telah masuk jurang, masuk ke Sungai Citarum, masuk ke jurang jauh. Dia langsung begini, aduh, iya ngapain aku kok marah ya pada diriku, pada Tuhan, menyalahkan diriku. Seandainya aku masuk, ikut ke bis itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masuk jurang, Bapak Ibu. Ya, masuk jurang. Dari situ Pak Yusuf Roni berkata, oh Tuhan, Engkau baik. Kadang-kadang kita enggak tahu akhirnya. Awalnya aja yang kita tahu. Ya, seandainya Pak Yusuf Roni zaman dulu sudah meninggal masuk jurang, tidak ada itu nama Pendeta Yusuf Roni sampai hari ini, begitu luar biasa. Dia menobatkan jutaan orang loh. Ya, sekalipun dia dari agama seberang, saudara sepupu kita kan, dia jadi hamba Tuhan, pendeta yang dahsyat. Lihat, nggak ada yang tahu. Ayo, yang perlu kita tahu, lakukan perintah Tuhan. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Amin. Kita ini harus percaya pada janji-janji Tuhan. Janji-janjinya ya dan amin. Dia nggak pernah gagal nolong kita. Saya undang para WL pemain musik dari sini ya. Singer yuk, WL singer. Kita naikkan lagu pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Biarlah WL dan singer naikkan lagu pujian ini. Saudara bisa dengar kata demi kata. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ngucap syukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Iya Tuhan. Ya. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan kau lebih tahu Tuhan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku
yang setia. Kau lebih tahu ya Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Percaya, Tuhan sungguh tahu, Dia sanggup. Haleluya. Ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat hatimu. Engkau lebih tahu ya Tuhan yang terbaik bagiku. Iya Bapa, sanggup pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Biarlah musik menaikkan lagu pujian dengan lembut. Saya beri waktu saudara berdoa kepada Tuhan. Jangan sesali keadaan yang kau alami hari-hari ini. Tapi tarik sebuah pelajaran apa yang kau dapat dari pelajaran yang Tuhan beri. 430 tahun ditambah 70 tahun umat Israel masuk dalam perbudakan di Mesir dan pembuangan di Babel. Di dalamnya itu Tuhan berikan sebuah kekayaan yang besar. Kekayaan akan pengalaman yang besar. Kekayaan akan pengetahuan yang dahsyat. Banyak hal Tuhan izinkan, Tuhan ajari dalam kehidupan umat Israel. Sehingga hari ini seluruh dunia mengetahui umat pilihan yaitu umat Israel tidak pernah binasa. Walaupun mau dibunuh, mau dihabisi di muka bumi ini. Lihat, muncul orang-orang pintar. Orang pintar bukan terjadi dalam semalam, bukan terjadi dalam setahun, tapi perlu waktu bertahun-tahun masuk dalam proses Tuhan. Ayo temukan pelajaran apa, kekayaan apa yang Tuhan beri dalam setiap masalah persoalan kehidupanmu. Jangan jadi anak koloan, anak cengeng, anak seperti kanak-kanak, gak akan pernah jadi dewasa. Karena engkau gak punya rasa tanggung jawab. Engkau gak pernah mengupgrade dirimu semakin baik dan lebih baik. Dengar baik. Sekalipun 500 tahun umat Israel dibentuk begitu menyakitkan, tapi hasilnya tetap mulia di mata Tuhan. Percaya kita Israel rohani, kita umat pilihan juga. Ya, sebagai manusia wajar kadang kita berkata, Tuhan aku tidak kuat, aku capek. Tapi firman-Mu berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Aku percaya Tuhan firman-Mu, aku percaya janji-Mu Tuhan. Pegang janji Tuhan, lakukan bagian Anda. Maka engkau akan melihat Tuhan akan selalu bukakan jalan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Mari Roh Kudus Engkau yang terus menerangi hati pikiran kami Tuhan. Engkau membuka paradigma kami Tuhan. Paradigma yang lama Tuhan buka, Tuhan ganti dengan paradigma yang baru Tuhan. Kami mau belajar dari setiap pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari pengalaman-pengalaman orang lain yang dituntun, diberkati oleh Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dengan sesuatu yang baik. Ampuni kami kalau menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Ampuni kami kalau kami selalu punya sifat seperti anak-anak, bahkan kekanak-kanakan. Mudah tersinggung,
mudah sakit hati, mudah kecewa Tuhan, mudah benci sama orang, ampuni kami Tuhan. Bahkan kami ragu-ragu kepada Tuhan, ampuni kami. Tapi biarlah kami Tuhan, pada siang hari ini, kami memiliki hidup yang baru, pemikiran baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sehingga kami akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Kami yang sakit, kami akan berkata, aku sembuh, karena bilur Yesus sudah menyembuhkan aku. Aku yang lemah berkata, aku kuat karena Tuhan memberikan aku kekuatan. Aku yang mengalami kekurangan, kau berkata, aku diberkati Tuhan. Jehovah Jireh, Allah yang selalu memberkati, menyertai aku. Terima kasih Bapa. Sebelum kami keluar dari tempat ini, kami tetap perlu berkat yang datangnya daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami mau tetap menengadahkan wajah kami ke atas, Engkaulah sumber berkat yang kami andalkan, yang kami percaya, dan tidak akan pernah mengecewakan kami. Jembatan dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan terus menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai engkau dan Tuhan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya.